Sahabat sukses, semangat, semangat, semangat. Di edisi ini saya mau membahas mengenai 5 kebiasaan kecerdasan spiritual atau SQ, Spiritual Question. Saya memandang SQ sebagai fondasi dari rumah sukses seseorang. Kalau fondasinya nggak kuat, fondasinya nggak solid, fondasinya rapuh, maka rumah sukses itu juga akan apa? Akan roboh, akan hancur, akan berantakan. Sebab itu pastikan bahwa fondasi sukses kita yaitu SQ, baik, kuat, solid. Gimana caranya? Lakukan 5 kebiasaan ini yang saya sebut Kolbu, Q O L B U. Oke, pastikan Anda simak sampai selesai. Yang pertama adalah Q, Quiet Quest. Quiet artinya apa? Keheningan, kesepian, ketenangan, kesendirian. Nah, ini bagian penting dari kecerdasan spiritual yang harus menjadi gaya hidup keseharian kita, yaitu masuk ke dalam ruang batin kita. Ruang yang hening dan sepi ada di situ. Kita sendiri ada di situ, di ruang itu. Menyendiri bersama siapa? Bukan hanya dengan diri kita, tetapi menyendiri bersama dengan Sang Khalik, Sang Pencipta langit bumi, Sang Sumber kehidupan. Di situ kita quest, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepada Tuhan. Kita memeriksa hidup kita. Adakah di hati nurani kita kekotoran dan kenajisan? Why hati nurani? Sebab sumber daripada kecerdasan spiritual dan sumber daripada kehidupan kita, dari kepribadian kita, itu adalah hati nurani. Jadi kalau hati nurani kita kotor, hati nurani kita bermasalah, maka kotorlah seluruh hidup kita, bermasalahlah seluruh hidup kita, termanifestasi dari sikap, perilaku, dan kebiasaan yang buruk. Nah, itulah sebabnya pastikan hati kita bersih, baik, berkenan kepada Tuhan. Melalui apa? Caranya yang efektif adalah melalui doa dan perenungan kalam Allah. Di situ kita akan menemukan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, apa yang harusnya kita lakukan, apa yang harus kita ubahkan, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita koreksi dari hidup kita, sehingga hati kita tetap bersih, hati kita tetap suci, hati nurani kita tetap berkenan kepada Tuhan. Saya suka dengan penggalan lagu daripada A.A. Jim yang sudah cukup lama lagu itu dinyanyikan. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, itu jendela jiwa. Wah, keren. Oke, pastikan jaga hati. Gimana caranya? Selalu masuk ke dalam keheningan. Anda dapat melakukan perenungan, meditasi, atau haga, atau bersaat teduh. Do it every day. Jadi gaya hidup Anda. Ya, selamat melakukan Q-nya. Yang kedua adalah O, Obedience. Berbicara mengenai sikap hormat dan takut. Ya, takut karena menghormati. Iya. Hormat kepada siapa? Oh, first kepada Tuhan. Sikap hormat kepada Tuhan diperlihatkan kepada siapa? Kepada manusia tentunya, kepada para pemimpin kita. Kepada guru, kepada kepala sekolah kita, kepada pemimpin di perusahaan, di organisasi kita, kepada para pemimpin daerah, pemimpin di pemerintahan, ya, kepada presiden kita, kepada alim ulama, kepada rohaniawan kita, kepada orang tua kita. Kita mesti menunjukkan sikap menghormati. Ini adalah satu peradaban yang sangat mulia sekali. Ini adalah ciri kebiasaan daripada SQ yang baik. Orang yang punya kecerdasan spiritual memiliki attitude ini.
sikap menghormati Tuhan dan sesama. Kita nggak bisa bilang begini, aku menghormati Tuhan. Oh ya, it's good. Tuhan nggak kelihatan. Dan kita menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Lalu bagaimana kita nggak menghormati manusia yang kelihatan? Ya, jadi sikap menghormati Tuhan ditunjukkan dengan sikap menghormati kepada sesama kita. Sekarang yang ketiga adalah L, loving. Loving God first. And then loving people. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah apa? Ya mengasihi sesama, omong kosong kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita benci sama sesama kita, kita dendam, kita memperlakukan yang jahat kepada sesama kita mengata-ngatai, mencaci maki sesama kita tidak bermurah hati kepada sesama kita tidak berbelas kasihan kepada sesama kita, omong kosong. Buktikan loving God dengan loving people. Ini ada hubungannya dengan yang kedua tadi ya. Oke. Kecerdasan spiritual membuat seseorang menjadi orang yang welas asih, penuh belas kasihan, murah hati, dermawan, suka bersedekah, suka membantu orang lain. Orang yang punya kecerdasan spiritual selalu tergerak lebih dulu untuk menyatakan kemurahan hati, kebaikan kepada sesamanya. Yang keempat adalah B. Believe to God. Ya, spiritual question itu bicara mengenai bukan percaya pada diri sendiri loh, tapi percaya pada Tuhan. Ya, tidak bersandar kepada pengertian logiknya sendiri, reasonnya, nalarnya, tapi believe on God. Percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, yakin Tuhan ada, Tuhan sanggup melakukan segala perkara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sungguh amat baik. Percaya bahwa kalaupun kita mengalami kondisi yang buruk, situasi yang suka dan sulit, tetap percaya bahwa di balik semua itu ada maksud Tuhan untuk kebaikan kita. Itu adalah belief. Ya, inilah SQ, kecerdasan spiritual. Kemudian yang kelima adalah U, ultimate. Motif dan tujuan orang yang punya SQ yang baik adalah selalu melihat yang akhir sejak awal. Dia selalu mau mencapai puncak, dia selalu mau mencapai akhir dengan baik, sebagai pemenang, menjadi yang terbaik, menjadi yang unggul, tapi bukan bicara tentang ultimate bagi dirinya, tetapi supaya Tuhan dipermuliakan dari hidupnya. Ultimate bukan hanya bicara mengenai mencapai puncak atau yang tertinggi, yang terbaik saat ini saja, tapi bagaimana hidupku saat ini memberi yang terbaik, hari ini memberi yang terbaik, sampai akhir yang terbaik, di sini sampai akhirat dengan selamat. Nah, itu ultimate. Jadi cara berpikir ultimate itu bukan hanya kesementaraan atau kekinian yang ada di dunia ini, tetapi sampai kepada akhirat, yaitu surga. Nah, itulah ultimate. Orang yang punya kecerdasan spiritual, apapun yang dia lakukan diperhitungkan. Yang dia lakukan hari ini harus yang terbaik, dari hidupnya beri yang terbaik untuk mencapai yang terbaik sebagai puncak dan akhir yang terbaik. Ultimate-nya adalah selamat sampai akhir, bahagia selama-lamanya bersama Sang Khalik di dalam surga. Wow. So, sahabat sukses, jalani setiap hari hidupmu dengan 5 kebiasaan ini. Kolbu.